Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat, subscriber, netizen, pemirsa, pemerhati channel Paduan Gaul dan Pemuda Gaul Nusantara yang saya hormati, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, Amin. diberi kewilujengan, diberi berkah dalam hidup. Selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi, dan diberi rezeki yang halal, baik dan nyata, dapat dimanfaat dunia ini dan berkah sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Sahabat sekalian, bagaimana keadaan alam di sekitar Anda saat ini? Mungkin suhu panas, Ya. ada yang banjir, ada yang puting beliung, ada yang bunyinya goyang-goyang, bergetar-bergetar. Kalau nggak salah, semua sudah pernah kita sampaikan lewat konten-konten yang terdahulu. Itu maksudnya apa? Silakan disimak dan mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah atas semua gejala alam yang sekarang nyata terjadi di sekitar kita. Amin. Allahumma amin. Amin. Pemirsa, kali ini kami mohon izin masih buat konten yang masih hubungan dengan ibu kota Nusantara. Indonesia, Nusantara ini punya lambang namanya burung Garuda. Sudah pernah kita buat konten hitis. Ya. Itu ternyata bukan hanya cerita belaka, tapi asal muasalnya ada itu burung Garuda. Kemudian kita punya bendera merah putih. Ternyata juga kita buat konten sudah itu. Ya. Dan ternyata merah putih itu pernah disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Itu sudah kita ada. Kemudian soal perpindahan ibu kota ke ibu kota Nusantara sudah pernah kita buat konten. Nah, di sini kita sering melihat, sering mendengar, bahkan juga sering mungkin diajarkan di sekolah-sekolah adanya kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak salah itu bahasa apa, Tis? Sanskerta, Tis? Iya. Ya, tenan pora itu. Bahasa Sanskerta yang secara harfiah orang lebih demikian artinya, yaitu walaupun berbeda-beda tetap satu juga gitu. Ini masih Tis. Saya jadi ingat kemarin kan saya ada tes ini, tes e-religi. Nah, saya ada soal begini Mas Itis. Ini harfiahnya aja ya Tis ya. Ya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku bangsa, bermacam-macam suku dan budaya. Ya. Itu maksudnya ada Allah agar manusia itu saling kenal mengenal, silaturahim gitu. Betul ya? Ya. Ada betul itu ya? Saling menyayangi, saling mengasihi. Ada itu ya? Ada di Al-Quran itu ya? Ada. Ya kita nggak hafal ayat Al-Qurannya, tapi insya Allah arti harfiah kan seperti itu ya. Iya. Pernah baca kamu sekolah dulu ya? Pernah. Nah, jadi Allah memang menciptakan manusia dalam rangka bersuku-suku bangsa dan itu tujuan saling mengenal satu rahim kan gitu. Iya. Nah, ini kelihatan kok selaras dengan semboyan negara kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Benar nggak kira-kira itu? Iya. Iya. Cuma beda bahasa ya kan. Nah, disinilah makanya di Indonesia ini aku pernah baca suatu artikel ada sekian ribu suku bangsa ternyata. Pulaunya juga banyak. Makanya itu perlu kita gali terus ada Nusantara ini. Nusantara bagaimana kan gitu. Sebenarnya itu apa Nusantara itu? Tapi kalau dipikir secara akal ya memang sulit menerima karena kalau mendengar Nusantara Jaya itu banyak orang nggak suka. Maunya tuh ngebroke, golek untung dewe, ada kan? Ternyata mereka selama ini nggak suka Nusantara Jaya itu mereka cari untung. Betul. Tapi dibuntung gitu loh. Iya. Selama ini mereka dengan akalnya mereka dapat untung, entah korup itu apa di ini, sekarang dipangkas semua mereka marah, akhirnya berusaha merobohkan Nusantara. Tapi belum tahu Nusantara itu apa itu. Nah, ini ke topik kita, Tis. Ke topik kita adanya semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu selaras enggak dengan yang disebut di Al-Quran tadi itu, ya? Siapkan raga Anda, Siap. mudah dan gaib yang tahu dan mau bercerita ya. Bahari enggak? Cukup ya?
Bismillah. Syarah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sang Hyang. Saya ingin tahu ya Allah tentang di Nusantara ini, di Indonesia ini kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan memang kenyataannya di Indonesia ini banyak suku bangsa, banyak pulau-pulaunya dan berbagai macam budayanya sehingga timbullah suatu semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya Allah. Saya ingin tahu ya Allah cara gaibnya. Saya mohon hadirkan makhluk yang tahu dan mau bercerita soal itu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gaib yang tahu mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ketarik tangan saya masuk mediator ini dengan ilmu yang Anda punya. Penyusup, pengkhianat tidak bisa masuk. Jadi yang masuk itu masih betul-betul Anda yang tahu dan diizinkan untuk bercerita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Saya mohon hadir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah. Energi, bentuk, sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali pada kamu sendiri. Kalau kau bohong otomatis meledak terpotong-potong. Sallallahu ala Muhammad. Pedang di leher kamu selamanya. Kalau bohong terpotong-potong. Allah. Waalaikumsalam. Dan ilmu yang Anda punya, tolong yang mengganggu dibersihkan dulu. Iya banyak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin saya percaya seluruh gangguan yang sudah ada ataupun yang mengikuti seluruhnya dihancurkan, kembalikan ke asalnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu. Dan kembali Efek. Ya. semua bekas-bekas luka yang menjadi celah seluruhnya. Tutup. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu ala Assalamualaikum malaikat penjaga. Saya mohon dibantu dijaga seluruh area. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Pala buat sampean. Allah, tambah gagah, tambah ganteng. Sebelum banyak bicara, seperti yang lain, tamu tak suguhi mau? Silahkan. Bismillah ya Allah. Suguhan bagi dia suka makanan, minuman, apapun. Kalau dia ingin wujud di depan dia kun fayakun. Allah, silakan dinikmati dulu. Aku juga ngopi. Alhamdulillah. Silakan, mau merokok boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maaf, sampean golongan apa? Alhamdulillah. Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Secara manusia berapa umurnya? Sebenarnya saya sudah lama berada sekitar 5.000 tahunan yang lalu, bahkan lebih. Dunia manusia loh. Iya. Di mana saya dahulu kala hidup mengikuti daripada seorang manusia pilihan yang dahulu kala pernah hidup di Nusantara. Dan dari beliaulah akhirnya menurunkan darahnya hingga akhirnya
banyak sekali Hmm. daripada para pemimpin-pemimpin di Nusantara ini tercipta. Beliau seorang manusia agung yang sangat dikenal luas di seluruh dunia, namun dengan sebutan yang berbeda-beda. Kalau di tanah Jawa, beliau dikenal dengan nama Raja Agung Sang Prabu Bandung Bondowoso. Kalau di dunia, beliau dipanggil daripada utusan, yaitu Nabi Sulaiman Alaihissalam. Terus? Dahulu kala saya sudah mengikuti beliau, tunduk pada beliau, dan juga sudah menjalankan daripada ajaran beliau. Namun daripada itu, sepeninggalan beliau, saya pun akhirnya dan bala pasukan saya berada di tempat yang tidak jauh, tepatnya di selatan, di mana tempat megah. Kami menjaga tempat tersebut. Lalu dari situ ada beberapa di antara dari golongan gaib yang memang benar-benar diizinkan mendapat kedudukan diangkat di alam kaya. Dan alhamdulillah saya salah satunya. Gitu. Tak panggil Mbah ya? Iya. Mbah siapa ini? Panggil saja Ronggo. Mbah Ronggo. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbah Ronggo dari penyampaian Mbah tadi. Mbah termasuk jin pengikut Nabi Alaihissalam kalau begitu. Benar. Dunia Islam ya kan? Kalau Nusantara yang bergelar sebagai Bandung Bondowoso itu ya. Benar. Kalau nggak salah ada bertempat di tempat yang megah itu. Disebutkan namanya boleh nggak? Misal saya tahu. Jangan disebutkan yang sangat dalam. Oh, enggak usah. Karena banyak rahasia. Ya masih sir. Oh, masih sir. Ngomong-ngomong, Mbah Ronggo, maaf saya kurang sopan, sambil diminum lah sama-sama Nusantaranya kok, kopi, terima kasih. Rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Perokok kita kan Nusantara, ciri khas. Mbah Ronggo tadi bilang sempat kayangan juga. Iya. Nah, sebelum masuk ke tubuh teman saya ini tadi gimana ceritanya? Saya berada tepat di kayangan. Di mana? Di saat Anda berdoa memohon kepada Allah dengan izin beliau, Sang Mahadiraja yang bergelar Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Disitulah doa yang tersambung, di mana pintu kegaiban itu terbuka. Dari situlah ada golongan cahaya yang bekerja, di mana golongan cahaya mendatangi daripada alam kayangan, di mana sebenarnya banyak dari roh-roh yang memang mereka bersedia, namun tidak diizinkan di ranahnya sekarang ini. Siap. Karena perbedaan daripada perjuangannya. Siap. Okay. Terima kasih Mbah Ronggo. Maaf saya orang sopan Mbah Ronggo ya. Tidak, Pak. Saya cengengesan saya. Saya tahu. Jangan dimarah Mbah Ronggo. Ketika Anda masih mengikuti Nabi Sulaiman alaihissalam, itu kan tadi udah sempat ikut bertauhid ketika itu ya? Iya. Aku pernah mendengar ketika beliau wafat banyak jin yang ingkar atau murtad. Bagaimana Mbah Ronggo sendiri waktu itu? Iya. Alhamdulillah untuk saya sendiri. Hingga saya berhasil mendapatkan kedudukan di alam kayangan. Dikala itu saya tidak ingkar. Oh iya. Karena saya memang berpegang teguh menjaga amanah dari beliau. Dan soal amanah tersebut saya tidak bisa menyampaikan. Siap, ya alhamdulillah. Dimana dari hal itulah yang akhirnya membuat dari saya mendapat kedudukan di alam kayangan.
Gitu ya Mbah ya, alhamdulillah. Oh ini Mbah, ya sambil ngobrol santai. Dan banyak memang Hmm. di kala itu ketika beliau Sang Prabu wafat, iblis yang selama ini sudah menipu sebagai Sang Prabu Bandung Bondowoso sebelumnya. Iblis-iblis tersebut berhasil menundukkan dan juga mengkufurkan daripada jin-jin yang sudah bertauhid. Itu lumayan banyak. Oh siap. Iya. Terus? Di mana kisahnya itu panjang sekali. Yap. Dari ketika cincin beliau Nabi Sulaiman itu juga ditukar tatkala beliau tidak ada di singgasana. Di mana skenarionya itu sangat panjang. Siap. Secara garis besarnya dimulai daripada ranah itu. Hingga akhirnya sampai puncaknya wafatnya beliau. Siap. Nggih. Terima kasih Mbah Ronggo. Sambil minum Mbah. Walaupun saya tawari, kalau haus minum sendiri Mbah. Karena saya lupa nawari loh Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi sekarang untuk golongan roh tidak lagi di sini untuk datang lagi. Udah lain perjuangannya Mbah ya kalau gitu ya. Iya. Jadi itu baru golongan jin aja gitu ya. Toh ini Mbah, saya pernah mendengar bahwa sesungguhnya Allah, jin dan manusia itu beribadah pada Allah kan begitu. Benar. Jin dan manusia beribadah kepada Allah di akhir zaman ini loh ya. Aku sebagai manusia sekarang ini, saya mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sehari-hari ya sholat 5 waktu, Ramadan ya pasca Ramadan, plus ibadah yang lain seperti yang rukun Islam itu. Nah, saya ingin tahu perbedaan ketika Mbah Ronggo masih ikut Bandung Bondowoso dengan sekarang, tata cara ibadahnya bagaimana? Boleh cerita Mbah? Iya. Tata cara ibadah dahulu kala dan sekarang itu berbeda. Lebih ringkas yang dahulu. Maksud lebih ringkas di mana dahulu kala hanya datang ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut memang digunakan untuk melangsungkan ibadah, yaitu memuji daripada Allah Subhanahu wa taala, melantunkan ayat-ayat pujian. Dan sekarang ini lebih sempurna, di mana kesempurnaan ini, di mana manusia ataupun jin beribadah bukan hanya secara jasad, tapi juga secara rohani, di mana menjalankan ibadahnya seperti halnya sholat. Golongan kami juga melaksanakan, dan di saat kami melaksanakan sholat pun layaknya manusia, kami menggunakan tubuh kami jin. Dan juga di dalam tubuh kami pun rohani kami jin. Kami harus gerakan untuk beribadah juga. Gitu. Dan gerakan-gerakan daripada ibadah sekarang ini memang lebih sempurna. Jika manusia cermat, melihat, memandang, dan juga mensyukurinya. Karena apa? Banyak sekali sebenarnya kandungan yang baik bagi manusia itu sendiri. Gitu. Nah, terus ini Mbah, kalau saya manusia zaman sekarang umat Islam mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan punya kitab Al-Quran namanya, ya Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di zaman Bandung Bondowoso atau Ratu Rasulullah SAW, itu pedomannya kitab apa itu Mbah? Boleh cerita? Salah satu kitab dari 4 kitab. Tidak Al-Quran. Waktu itu? Tidak Injil. Saya beri kisi-kisinya. Sebuah kitab yang juga berasal daripada ayahanda beliau. Ayahanda beliau itu Nabi Daud alaihissalam, beliau kitab Jabur, betul ya? Iya. Oh, saya juga pernah mendapat pelajaran bahwa isi kitab Jabur isinya adalah syair-syair cara muja pada Allah gitu, buat tempat gitu ya.
Seperti itu kira-kira. Iya. Oh, jadi benarlah kiranya bahwa tata cara beribadah antara para nabi dan rasul itu berbeda-beda, ya. Kalau dulu seperti itu caranya, dan sekarang yang disempurnakan, yang diwahyukan kepada Rasul terakhir ini kalau begitu, betul, sinkron kalau begitu, Mbak ya? Benar Oh, siap sekali. sekali. Tuh ini. Seperti yang saya sampaikan. Jika manusia itu cermat, mengapa sekarang ini daripada domain ajarannya lebih disempurnakan, banyak sekali kandungan secara hakikat yang tidak diketahui oleh manusia. Dan cenderungnya manusia itu, jika tidak tahu menau, cenderung mereka susah untuk menerima, apalagi melaksanakan. Siap, diminum dulu Mbah Ronggo, saya tak udut juga. Terima kasih. Tidak merokok, Mbah? Saya sebenarnya merokok. Dia merokok lah. Iya. Aku banyak tanya nanti, kurang dimarahi lagi aku, kabur aku nanti. Oh, saya merokok, Mbah ya, tak ulang lah ya. Apa yang Mbah sampaikan, silakan merokok, Mbah. Iya. Ketika aku yang ngomong, saya menikmati rokok sama kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau begitu, jelas tata cara ibadah panjenengan ketika masih ikut Rasul alaihissalam itu berbeda dengan ketika zaman sekarang kalau begitu ya. Iya. Kalau dulu berpedoman dengan kitab Zabur dengan cara memuji Allah di satu tempat, betul? Benar. Dengan syair itu. Kalau sekarang adalah mengikuti syariat Muhammad dengan cara sholat ya, puasa ya gitu, seperti manusia yang lebih gitu ya. Benar. Alhamdulillah. Ini jelas bukti nyata bahwa Allah jin dan manusia beribadah kalau begitu. Iya. Oh, ini kasih pesan sedikit lah. Saat ini manusia dunia saat ini masih ada nggak yang cara ibadahnya meniru dengan tata cara Anda dulu? Ada. Ada. Saya sebutkan. Ada. Ada masih ya. Padahal harusnya kan mengikuti yang terakhir ini kan. Tapi kenapa mereka masih ikut yang lama? Ada ya? Iya. Mereka bersikuku. Seperti halnya saya sudah sebutkan. Dahulu kala beliau, Sang Prabu Bandung Bondowoso saja ketika masih hidup. Iblis saja menipu. Oh, menyerupai itu ya? Manusianya. Apalagi ketika sepeninggalan beliau. Di mana manusia yang menjadi leluhur, penerima dari ibadah yang sampai sekarang ini ada. Itulah yang tertipu awal. Di mana hal itu sangat lembut. Ranahnya sangat tipis. Siap, bismillah. Itu saja. Ya, memang maksudnya ingin ke yang Maha Kuasa, cuma caranya kan mesti harus diikuti juga kan begitu, Mbak. Jadi nggak ikutin nafsu manusia sendiri, sepenting kepada yang Maha Kuasa, tapi tata caranya syariatnya harus disesuaikan dengan ajaran yang ada kan begitu? Iya. Oke, makasih. Udah lepas ya itu semua. Jadi Mbah Ronggo ini asli Nusantara kalau begitu ya? Asli. Bahkan tinggal sebuah tempat kalau sekarang sering dikunjungi orang itu. Paling saya kalau begitu ya. Pernah. Ngapain saya di sana? Menjaga mau demo itu, mau dibakar itu. Iya. Bawa senjata. Bawa senjata. Jangan sih. Oke. Jadi gini, Mbah. Jadi asli. Jadi kalau aku tanya soal Nusantara banyak tahu sama kita ya. Sedikit banyak tahu ya. Iya. Nah, gini, Mbah. Di Indonesia ini, di Nusantara ini nyata memang. Bahkan sudah terkenal di dunia. Terdiri dari pulaunya banyak sekali. Pulau itu yang tinggal manusia daratan. Tuh, ada yang besar kecil itu kan. Kemudian juga suku bangsanya banyak sekali juga. Sampai kalau dihitung ya banyak lah. Dan berbagai macam bahasanya juga, bahasa daerah namanya, dan budayanya. Kalau dari ujung sana mungkin suku bangsa Aceh, Batak, Melayu, sampai terus. Nanti ada suku Baduy, ada suku Sunda, yang besar Jawa, ada Madura, ada yang Dayak, ada yang Tidung, ada yang Makassar, Bugis, sampai sana, nah itu banyak sekali. Itu satu negara loh itu. Namanya Indonesia ini. Itu suku bangsanya banyak, pulaunya banyak. Nah, kira-kira apa
di balik semua itu sampai timbul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, aku mohon pada Allah dan izin beliau sang penguasa alam gaib yaitu Sang Nirwana Mbah Ronggo yang datang ke sini karena roh sudah nggak boleh dihadirkan kan, sudah dapat tugas jadi golongan jin lah datang ke sini. Sekarang apa yang Anda tahu soal itu silakan disampaikan. Kalau memang belum saya disampaikan jadi disampaikan yang kira-kira berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika tadi itu. Bagaimana Mbah? Silakan. Iya, akan saya sampaikan. Awal mulanya lebih dahulu. Siap. Yang sekiranya diizinkan. Sebenarnya, jika manusia benar-benar mengetahui secara hakikat dari bumi Nusantara ini. Bumi Nusantara ini bukan sembarang bumi. Di mana bumi ini dari dahulu kala, dari pertama kali seorang manusia yang diciptakan oleh Allah pun turun di muka bumi ini. Allahu Akbar. Dan terkhusus di bumi ini juga sebenarnya banyak dari kekasih-kekasih Allah, yang dimana kekasih-kekasih Allah inilah yang mereka membawa hal baik kepada umat manusia dahulu kala. Dan juga daripada hal itu sendiri, ketika kekasih Allah memang mengalami kesusahan, disitulah Allah menurunkan sedikit bala bencana untuk mengurangi manusia. Hingga akhirnya Allah menurunkan manusia yang baru lagi. Yang baru lagi. Secara garis besar bahwasannya bumi Nusantara ini sendiri, bumi yang sejak dahulu kala, bumi yang paling tua, itu benar adanya. Dan bumi Nusantara ini sendiri sudah banyak dari dahulu kala sampai sekarang ini ditinggali dari berbagai manusia di zaman setiap utusan-utusan yang berbeda-beda. Dan utusan itu tidak bisa saya sebutkan seluruhnya. Hingga akhirnya perbedaan demi perbedaan itu ada di bumi ini. Di mana Allah membukanya lewat beliau Nabiullah Adam. Dan menutupnya juga dengan seorang pemimpin kelak. Sambungannya sangat panjang. Siap. Saya ambil daripada garis yang paling mudah dicerna oleh manusia. Seperti halnya dahulu kala, jika manusia benar-benar tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam, beliau juga berada di Nusantara ini. Masya Allah. Ketika kaum Nabi Nuh dimusnahkan, hanya ada beberapa. Lalu disitulah Allah menciptakan manusia yang baru lagi. Dan disitulah perbedaan demi perbedaan sudah ada. Dan dari perbedaan-perbedaan itu sendiri, akhirnya disempurnakan daripada seluruhnya dari yaitu seorang pemimpin kelak nanti. Pada dasarnya seperti itu. Lalu ketika Allah memberikan perbedaan demi perbedaan, Allah pun menyampaikan pada sebuah kalamnya bahwasanya Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda di seluruh bumi ini, di mana manusia itu sejatinya harus saling kenal mengenal, saling menyayangi, saling mengasihi.
Dan bumi Nusantara ini sendiri, bumi yang dikasihi oleh Allah. Di mana bumi ini, jika manusia tahu, salah satu wujud nyata, contoh daripada besarnya bumi, bahwasanya perbedaan ada sudah lengkap di bumi Nusantara. Dan daripada hal itu sendiri, manusia di Nusantara ini dengan berbagai budi pekerti leluhurnya dahulu kala, sejatinya sudah menunjukkan kepada bangsa-bangsa yang lain, hingga bangsa-bangsa yang lain pun banyak yang suka dan bahkan sampai berlebihan hingga akhirnya menguasai bangsa Nusantara. Dan dari situlah sebenarnya rangkaian demi rangkaian itu sudah ada di posisi tengah yang nantinya akan sampai kepada ujungnya. Dan satu hal dari perbedaan seperti yang kamu tanyakan, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah sebuah kata yang dicetuskan daripada leluhur Nusantara dahulu, yang dimana dahulu kala sebelum jauh diturunkannya firman Allah, Allahu Akbar, di mana hal itu memang menyapa. Dan di mana sambungan demi sambungan, jika saya urai, mungkin sangatlah lama sekali saya berbicara. Siap. Karena ini berhubungan dengan kekasih Allah yang paling utama, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana bumi ini diciptakan itu, karena Allah memang sayang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana banyak manusia alim yang tahu bahwasanya baginda Nabi diciptakan yang terakhir, namun nurnya itu lebih dahulu. Siap. Dan di mana Nusantara ini juga tersambung dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hal itu sendiri sambungannya, sambungan hakikat. Dan itu yang tersambung dengan akhir zaman. Siap. Terima kasih, Mbah. Dan hal ini sendiri terhubung dengan leluhur Nusantara yang saat ini sudah turun ke bumi Nusantara ini, di mana wujud nyatanya leluhur itu mendampingi sosok manusia yang memimpin negeri ini. Allahu Akbar. Di mana secara akal manusia memimpin bangsa ini, secara pandangan mata beliau selalu disepelekan. Iya. Dihina. Namun nyatanya beliau berhasil membangun daripada cita-cita leluhur, di mana leluhur itu yang mendampingi secara hakikatnya. Dan itu terhubung dengan Nusantara yang akan menjadi mercusuar dunia. Allahu Akbar. Jelas apa tidak? Insya Allah. Karena saya merunutnya itu sangat panjang. Siap. Nggih. Jika saya ambil lebih panjang, mungkin tidak akan selesai. Siap, nggih. Diminum dulu, Mbah, salam rokok Mbah Ronggo. Ini mau tak share di dunia manusia, Mbah Ronggo. Semoga menjadi rasa cinta tanah air, hubul waton Nusantara ini lebih tebal lagi, Mbah Ronggo, gitu loh. Paham? Iya. Kalau di alam gaib kan udah jelas. Sekarang di kayangan ada banyak yang muslim kan gitu. Timbul kedamaian kan begitu kan? Di kayangan semua sudah menjadi muslim. Udah damai, nyaman kan? Nah, aku pernah juga dapat cerita bahwa kayangan itu gambaran daripada kehidupan Nusantara kan gitu kan? Nah, ini sekarang baru merambah ke arah dunia manusia Nusantara kan gitu ceritanya.
Iya. Nah, memang bergolakan sana sini kayak dulu kayak juga begitu kan gitu. Tapi kayangan pun ada 2. Ya di India lain. Iya. Aku beli Nusantara ini. India bukan urusan saya lah. Kita bahas di Nusantara aja lah gitu loh. Tapi Siap. antara India dan Nusantara itu juga ada penghubung. Ada penghubungnya. Namun suatu saat pasti akan terbuka. Akan terbuka, ya insya Allah. Itu Di mana itu berhubungan dengan manusia yang dahulu kala pertama. Oh iya. Turun. Oh, jadi ibu di sana, bapak di sini gitu istilahnya. Iya. Makanya cantik-cantik orang sana itu ya, matanya bagus gitu ya. Jangan memandang kecantikan. Iya kan sampai sekarang begitulah, wajar lah. Karena aku pernah juga tanya di mana bumi pertama dipijak oleh Ibunda Hawa kan memang dari daerah sana kan gitu. Kalau yang ayahanda Adam alaihissalam ya udah tahu lah kan gitu. Iya. Dan itu nyata. Oke. Kembali ke masalah yang ditanyakan, bagi berbagai macam suku yang ada di Nusantara ini tuh memang udah kenal dari dulu ya begitu ya. Iya. Nah, dari dulu udah nggak bisa dibicarakan karena banyak sekali suku-suku itu. Banyak. Nah, dan tujuan Allah jika Anda tahu, saya sebutkan sama. Yap. Dari bangsa-bangsa kuno dahulu kala, seperti halnya bangsa Lemuria. Lemuria itu juga ada. Dekat sini kalau nggak salah ya. Tidak usah saya berjelas. Karena aku pernah manggil juga. Coba dilihat di bayangan saya ini. Ada nggak betul itu datang itu? Rakyat itu juga dimasukin? Ada. Ada. Lemuria pemirsa. Ada bangsa-bangsa yang lain. Atlantis juga itu. Ya. Allah. Di mana hal itulah yang menjadi cikal bakal perbedaan di bumi Nusantara. Oke. Nah, timbullah satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Dan alhamdulillah Allah juga ada di dalam Al-Qur'an. Allah memberikan manusia berbeda-beda, bersuku bangsa biar saling mengenal begitu. Nah, ini ada di Nusantara. Nah, ini perkembangan berikutnya sampai sekarang. Tadi Mbah Ronggo mengatakan ada hubungan dengan akhir zaman, kan gitu? Ada. Dan nanti akan disempurnakan oleh pimpinan akhir zaman begitu. Nah, aku belum mencapai arah sana. Karena itu masih panjang. Kalau nggak salah begitu. Masih. Kita kembali ke Nusantara ini. Nah, sekarang ini tadi sedikit menyinggung adanya Leluhur Nusantara yang mendampingi daripada orang-orang utama negara ini sampai bisa menimbulkan bangunan yang baru viral itu. Kalau boleh tahu bangunan apa disebutkan, Mbah? Iya. Nah, bangunan itu yaitu ibu kota Nusantara. Insya Allah. Di mana bangunan itu berada di tengah hutan belantara. Jika manusia tahu hakikat, sebenarnya hutan itu pun tidak sembarang hutan. Tidak semua manusia bisa menebas hutan itu secara gampang. Karena apa? Banyak dahulu penunggu gaib yang tidak biasa-biasa. Itu versi gaib seperti itu. Iya. Jadi ibu kota Nusantara itu adalah bukti nyata termasuk adanya perkembangan Nusantara kalau begitu. Iya. Dan orang yang berhasil menentukan itu didampingi oleh leluhur Nusantara. Benar. Oke, kita bahas nanti. Tadi Mbah mengatakan bahwa tempat yang sekarang dibangun itu banyak penjaga gaib yang paling kuat. Kalau nggak salah juga termasuk golongan Anda pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam di situ. Iya. Allahu Akbar. Memang di sana. Banyak. Ini Mbah, saya juga pernah ke sana waktu berdinas, hampir sekian tahun lah di sana saya itu. Di situ memang adanya namanya Sepaku. Daerah Sepaku namanya loh itu. Saya tahu. Nah, itu ada hubungan sama gaib itu juga? Ada. Apa? Karena Sepaku kan sepaku ya, satu paku penancap bumi. Bagaimana pandangan jenengan, Mbah Ronggo? Sebenarnya, sepaku itu memiliki sebuah makna. Apa itu? Iya, makna dari sepaku itu sendiri, yaitu seperti yang kamu sampaikan, bahwasanya di situ yang menjadi salah satu tancapan paku bumi. Allahu Akbar. Bumi Nusantara ini, di mana hal itu menjadi ranah
garis tengah Nusantara. Allahu Akbar. Sepaku merupakan bagaimana isinya titik nol itu? Apa yang Anda tahu? Sebenarnya juga ada. Dan nanti kalian panggillah sendiri. Sudah ada tuh saya panggil. Apa itu hubungan bahwa memang situ adalah merupakan tengah-tengah Nusantara? Iya. Ke barat sekian kilometer, ke timur sekian kilometer, begitu maksudnya? Seperti yang saya sampaikan. Bahwa hal itu menjadi tengah-tengah daripada bangsa ini. Allahu Akbar. Dahulu kala ada sebuah paku bumi yang tertancap di sana. Allahu Akbar. Memang itu ada namanya kecamatan Sepaku desa atau apa, desa Sepaku pemirsa dulu. Ya menurut saya biasa-biasa aja, tapi nyatanya ada rahasia gitu terungkap ya sekarang ini Mbah ya. Kalau manusia melihat ya memang harus biasa. Memang ya. Harus bagaimana ya memang harus biasa. Jaga Allah. Menjaganya, menjaga alamnya, menjaga wilayahnya. Memang harus seperti itu. Siap. Jangan malah terlena, tertipu, bahkan menjadi budaknya jin. Ngirim sajian gitu ya. Iya. Terus yang mengarahkan orang utama di negara ini kok di situ? Kan nggak mungkin bahwa orang biasa macam saya, wah situ bagus tempatnya. Itu bagaimana dulu bisa punya ide bangun di situ yang Mbah kata sebagai poros Nusantara itu bagaimana caranya? Beliau didampingi dari leluhur Nusantara. Di mana pendampingnya seorang raja agung dari Jawa. Allahu Akbar. Dan dari golongan Malaikat. Masya Allah. Di mana pendamping itulah yang menuntunnya secara hakikat. Di mana timbullah daripada sebuah pemikiran yang cemerlang. Lihat saja dari beliaunya. Apakah beliau seperti manusia pada umumnya yang cengeng. Beliau tidak seperti itu. Walaupun dihina, disepelekan, dablek aja ya. Iya. Yang penting kerja gitu ya. Iya. Terus ini Mbah, ya. Di tempat itu jelas merupakan poros Nusantara dan ternyata kenapa di situ ternyata orang utama di negara ini diarahkan oleh leluhur dan golongan cahaya sehingga punya ide bahwa disinilah untuk pembangunan ibu kotanya baru, begitu ya? Iya. Nah, ternyata di situ juga dulu banyak kerajaan daripada goib golongan Anda seperti itu. Benar. Termasuk kalau nggak salah juga jin pengikut Nabi Sallam kalau begitu kalau nggak salah. Ada juga. Ada juga ya para kesini kita panggil juga kemarin tuh. Alhamdulillah diizinkan dan bercerita soal IKN. Nah gini Mbah, di situ ada bangunan yang menyerupai burung Garuda. Memang faktanya bahwa Indonesia ini lambangnya adalah burung Garuda dan itu pun ada ceritanya. Itu bukan burung sembarangan ternyata itu ada sampai sekarang ternyata burung itu. Ada. Dan itu sekarang menjadi sebuah bangunan sehingga nampak burung Garuda di situ. Adakah Mbah bisa menyampaikan pesan apa burung Garuda menjadi ciri khas daripada bentuk bangunan IKN itu? Boleh cerita Mbah? Iya. Dari burung Garuda itu sendiri sebenarnya menjadi sebuah simbol bahwa kekuatan Nusantara itu sudah mulai dibangun daripada pondasinya, di mana Nusantara ini sangat luas dan lebar. Sayap Garuda itu memiliki makna bahwasanya luas sayap Garuda itu merata bahwa kelak bangsa ini akan makmur. Merata bukan daripada salah satunya saja manusia yang kaya, tapi kemakmuran itu nanti akan merata. Dan juga dari burung Garuda itu sendiri melambangkan daripada
kekuatan hebat, dan kegigihan dari bangsa Nusantara. Masya Allah. Di mana hal itu terwujud secara nyata kepada para pemimpin-pemimpin Nusantara. Sekalipun mereka dihina, dicaci, ataupun difitnah, mereka tidak tumbang. Karena apa? Di dunia nyata banyak sekali ancaman yang memang sudah dikerjakan oleh manusia yang mereka membenci terhadap bangsa Nusantara. Dan cara-cara yang paling sangat ampuh itu dengan cara memfitnah, menyebarkan daripada fitnah kebohongan. Karena itu sudah sesuai daripada apa yang dahulu kala disabdakan oleh baginda Nabi, bahwa akhir zaman fitnah itu sangat-sangat kejam dan merajalela. Di mana pemimpin jika tidak tangguh, maka hancurlah pemimpin itu. Gitu. Diminum, Mbah. Terima kasih. Diminum. Saya dilihat tuh banyak gangguan tuh, Mbah. Tolong disingkirkan dulu, Mbah. Iya memang. Silakan, Mbah, tolong. Bismillah. Ambil dikiran nih rungok kayak gue. Berada blank. Banyak yang kosong. Nah, banyak kosong pikirannya. Plongo nonton. Dikiran no. Kandane angel lah bola-bola itu. Tetep aku plongo. Lebih lara mudeng. Astagfirullahaladzim. Susah. Rohnya dikembalikan. Plongo kabeh. Dikira gampang ngekonten. Tidak apa-apa. Semak dari Rasulullah kabeh. Wallah. Karena beberapa memang ada sesuatu hal yang berada di atas. Tidak apa-apa. Biasa toh, Mbah. Kan gitu. Iya. Teman, walaupun kami manusia salah ingatan juga selalu lupa juga gitu loh. Suruh-suruh dikira no angel. Udah terpesona gitu melongo langsung hilang dikira. Betul ya? Itulah kelemahan manusia. Ayo. Itu kan ini angel. Seperti halnya kamu. Yep. Ataupun manusia yang lain. Ketika melihat perempuan yang cantik. Pasti melongo. Tapi lalu kalian lupa disitulah lengah. Tapi masih dikiran saya. Gak tahu kalau kameramen itu jika masukin juga sama. Itulah manusia. Memang tempatnya salah dan lupa. Iya, kodratnya. Kalau nggak gitu nggak manusia, Mbah. Iya. Itulah perlunya kita sering berkumpul, saling nasihat menasihati, saling menguatkan kan begitu. Memang seperti bahwa itu. iblis ini nggak tinggal diam. Kalau manusia ini belajar baik kan gitu ah. Gitu, Mbah ya? Iya. Diminum dulu, Mbah Ronggo, terima kasih bantuannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Saya merokok, Mbah. Ganti aku sekarang yang berusaha memahami apa yang Mbah sampaikan. Jadi kalau begitu adanya ibu kota yang baru itu merupakan adalah suatu wujud nyata adanya perkembangan Nusantara menjadi musuh dunia gitu. Iya. Oh, itu sebenarnya. Oh, sebenarnya itu. Peletakan dimulainya pondasi awal. Oh iya. Ketika pondasi ini sudah kuat menancap, baru nanti bangunan itu akan terbangun sempurna dan bagus. Oh gitu. Dan itu bahkan situ ada bangunan berupa burung Garuda itu merupakan perlambang nanti ada kemakmuran merata di Nusantara gitu. Benar. Nah, ini soal kemampuan Nusantara ini kan, kalau aku manusia, kadang-kadang kan kita berpikir nanti kita nikmati sama-sama. Tapi ada satu dua orang berkhianat, saya betul udah nampak hasilnya. Yang kerja betul nggak menikmati hasil, tapi bawa kabur, saya dikorupsi lah gitu. Nah, iya. Bagaimana Mbah bisa? Sedangkan ini Indonesia sangat luas sekali. Saya tahu apa yang kamu maksud. Sekarang ini banyak terbuka tabir-tabir yang sudah dikerjakan. Siap. Daripada leluhur bangsa ini. Secara hakikatnya. Sekalipun dari para pemimpin, seperti sudah saya katakan, pemimpin bangsa ini selalu dan selalu
mendapatkan daripada fitnah demi fitnah. Nah, Jika sekarang pemimpin Nusantara ini tidak kuat, pasti sudah tumbang. Dan untuk menjadi pengawal peletak pondasi Nusantara menuju mercusuar dunia, maka Allah menunjuk daripada pemimpin. Tidak sembarang pemimpin. Sekalipun dipandang manusia remeh, beliau memiliki daripada rohani yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan aku juga masalah soal beliau ini, aku juga pernah dengar langsung bahwa beliau itu punya jenjang seperti tinggi seperti itu ya, jabatannya, ya. Jangan disebutkan Mbah, nanti banyak orang yang jenjang makomnya beliau tinggi, bahkan jabatan juga di sisi Allah gitu ya. Allahu Akbar, merinding saya. Dan itu mutlak hanya Allah. Dan itu kan. Sampai detik ini beliau pun masih difitnah. Iya. Karena apa? Perlahan-lahan yang hitam itu pun semakin hitam dan terbuka kehitamannya secara gamblang. Siap. Terus ini kembali ke ibu kota Nusantara, itu merupakan dasar pondasi dasar Indonesia, Nusantara menjadi musuh dunia. Nah, itu sisi gaibnya. Lah Nusantara ini kan manusia yang menghuni. Otomatis yang tinggal di gedung kota itu kan juga manusia yang memimpin pemerintahan. Benar. Bagaimana bisa menyeleksi orang yang itu betul orang yang baik nantinya? Boleh cerita, Mbah? Iya. Soal itu nanti tidak langsung serta-merta langsung terseleksi. Tapi memang proses demi proses panjang. Di mana seleksi itu perlahan-lahan. Dan itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Jika saya sampaikan pasti akal manusia menolaknya. Siap. Dengan kenyataan yang sudah ada. Padahal apa yang dipahami akal dari beberapa waktu ini nanti akan berbeda dengan kedepannya. Karena itu masih menjadi rahasia. Oke. Dan yang pasti dari peletakan pondasi itu sendiri, yang saya maksudkan bukan hanya pondasi bangunan, namun juga pondasi kepemimpinan, yang dimana nantinya akan perlahan-lahan memperbaiki daripada pemimpin-pemimpin Nusantara lebih dahulu, dan akan merambah kepada masyarakat Nusantara, di mana yang diperbaiki yaitu budi pekertinya. Soal budi pekerti ini sendiri pun seperti yang sudah saya sampaikan, ada beberapa cara jika manusia Nusantara tahu di mana manusia melaksanakan cara yang luhur, seperti yang dahulu kala dicontohkan oleh para leluhur Nusantara. Lalu nanti pun akan berangsur bergeser dengan fase-fasenya hingga sampai suatu titik akhir zaman ini pun, ketika pemimpin yang memang sudah diutus oleh Allah di akhir zaman benar-benar melaksanakan tugas, yang pasti daripada masyarakat Nusantara nantinya pun sudah banyak akan baik pekertinya. Tanpa harus menggunakan banyak sekali hal-hal yang memang dengan akal manusia. Dan peraturan, undang-undang dan sebagainya itu ya. Otomatis rohaninya baik agar berbaik juga begitu. Tanpa diawasi dengan hukum-hukum yang aneh. Itu pun tanpa paksa. Tanpa paksaan. Jadi kunci utamanya ini secara simpel saya ambil bahwa yang berbagi budi pekerti dulu. Dan berarti tidak dipaksakan, akan muncul dengan sendirinya begitu.
tanpa diawasi dengan undang-undang, dengan petugas yang kejam begitu. Iya. Nah, jadi ada tempatnya untuk belajar ya. Tapi kalau disebutkan tidak boleh ya, belum saatnya ya. Oke. Terus ini Mbah. Gimana memang nanti prosesnya panjang. Panjang, nggih. Terus ini Mbah, kembali ke IKN tadi. Sekarang ini kan orang utama di negara ini tadi kan mau diganti itu. Iya. Sudah istilahnya sudah ada tata cara pergantian sudah terjadi dan terpilihlah tokoh yang lain kan begitu. Apakah nanti tokoh berikutnya ini merupakan sambungan daripada yang mau diganti ini? Bercerita Mbah? Iya. Bagaimana? Di mana beliau sosok yang gagah. Beliau juga didampingi daripada leluhur. Allahu Akbar. Di mana beliau memang tidak mendapat amanah sudah berkali-kali karena untuk menjadi peletak dasar. Itu memang seperti yang saya sampaikan. Pemimpin itu yang memiliki rohani yang sangat kuat. Dan pemimpin berikutnya barulah yang akan menjadi penerusnya. Sambung menyambungnya itu nanti ada. Siap. Oke. Dan itu nanti akan bisa dipertanggungjawabkan. Siap. Caranya. Oh, jadi penggantinya ya nanti juga beliau orang yang amanah gitu ya. Iya. Karena dibimbing, diarahkan oleh leluhur Nusantara begitu. Benar. Nah, dan ini merupakan kesinambungan daripada Nusantara, dia gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Mbah Ronggo. Jadi ternyata kisah Bhinneka Tunggal Ika itu memang sudah kehendak Allah, takdir dari Allah kan begitu. Iya. Dan itu juga oleh sebuah firman sudah terjadi dan hendaknya sampai seperti itu Nusantara terjadi betul kalau bermacam-macam suku bangsa itu ya. Memang benar adanya. Seperti yang sudah saya sampaikan jelas bahwasanya sebelum diturunkannya daripada kitab suci Al-Quran, leluhur Nusantara ini sudah ada. Oh iya. Dan berbeda-beda. Ada Atlantis, Lemuria itu. Iya. Oh itu termasuk Nusantara juga Mbah ya. Dan di mana itu juga tersambung dengan baginda Nabi. Sallallahu. Ya Allah, nggih. Jangan sampai sekarang Mbah, nanti saya penerapan itu biar yang karena cerita. ranahnya sangat panjang. Siap. Nggih. Terus ini Mbah, setelah nyata manusia bahwa sekarang adanya ibu kota cara yang baru itu ya ternyata emang orang-orang yang bisa mewujudkan itu bukan orang sembarangan kalau begitu. Tidak. Nah, dari ini tadi Mbah mengasih sedikit ada yang sedikit mengganggu atau timbul fitnah itu karena orang yang benci dengan Nusantara. Berarti bukan orang Nusantara kalau begitu benci dong? Bukan. Beli cerita, orang mana itu? Bumi Barat. Terus? Negara besar. Negara yang selama ini dianggap hebat. Dengan kekayaan dan juga dengan teknologinya. Di mana cara-cara sudah banyak digunakan. Baik fitnah, baik menyebarkan sebuah kebohongan, adu domba, dan juga salah satunya mencari pengkhianat-pengkhianat bangsa. Oh, gitu. Jadi disitulah pemimpin Nusantara ini sendiri sudah saya sampaikan. Beliau menjadi peletak dasar. Dan beliau sendirilah yang akhirnya menggeser antara yang hitam yang putih. Oke. Jadi yang nggak suka itu negara besar itulah yang bilang negara canggih, tapi mencari orang Nusantara yang mau diajak untuk apa? Berkait begitu. Benar. Nah, jadi ternyata juga banyak saudara yang berkait begitu. Iya. Nah, terus ini Mbah, dari Mbah mengatakan adanya Atlantis itu hancur, Lemuria itu hancur karena mengkhianati daripada yang utama yang benar karena begitu kan. Nah ini Mbah mengatakan bahwa ibu kota Nusantara itu benar adanya menjadi tonggak dasar tentang Nusantara seluruh dunia, itu hal yang benar. Terus ada orang yang berkhianat. Apa mereka gak ingat dengan kejadian bahasa Lemuria sama Atlantis?
Iya. Nah, Mbah bisa ceritakan soal itu? Manusia-manusia yang berkhianat itu sendiri, mereka mendapat bala bencananya secara pribadi manusia itu. Oh gitu. Seperti halnya mereka tertangkap melaksanakan kejahatan demi kejahatan. Dan juga manusia itu merugikan daripada bangsa sudah mulai nampak. Dan azab dari Allah yang nyata memang belum saatnya. Karena apa? Ranahnya belum waktunya. Siap, nggih. Terima kasih Mbah Ronggo. Sebelum kita berpisah, apa yang Mbah sampaikan soal ini kepada orang Nusantara? Boleh Mbah, silakan. Pesan saya, menyikapi perbedaan daripada Nusantara ini. Pandanglah perbedaan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah terpancing. Jangan mudah terbawa sebuah kebencian. Tirulah dahulu kala leluhur Nusantara. Di setiap perbedaan mereka saling menyayangi, mengasihi. Dan juga saling bersatu untuk membangun bangsa ini. Mengalahkan daripada manusia-manusia yang membenci, yang sudah ingin menghancurkan bangsa ini. Itu pesan saya. Siap. Dan satu lagi pesan saya. Jaga budaya luhur Nusantara. Karena apa? Sekarang ini banyak budaya-budaya barat yang dimasukkan ke Nusantara. Yang dimana hal itu sendiri salah satu cara untuk menghancurkan bangsa Nusantara dari dalam. Itu Mbah? Iya. Sedikit saya mau tanya. Yang tak bayangkan ini termasuk bangsa Nusantara atau dari luar Mbah? Jangan orang-orang pakai serban itu loh. Saya tahu. Mereka bukan dari sini. Oh iya, bukan Nusantara, bukan. Tapi begitu mudahnya mereka diterima Nusantara. Seperti yang sudah saya sampaikan. Kebaikan leluhur Nusantara. Sangatlah baik sekali. Dalam mereka punya muatan jelek kalau begitu ya? Iya. Iya. Seperti yang sudah saya sampaikan. Siap. Kehitaman keputihan perlahan-lahan sudah mulai terbuka dan mulai terpisah. Yang hak akan menjadi hak, yang batil pun akan menjadi batil. Siap. Tidak bisa menjadi abu-abu atau samar-samar. Siap, terima kasih. Itu untuk umum. Yang untuk kami di sini Mbah, yang kurang sopan ini sama sampean, apa pesannya Mbah? Berhati-hati terhadap suatu ancaman yang akan memecahkan daripada setiap kalian. Siap, Di mana iblis itu paling mudah mengganggu setiap manusia dengan cara memecah belah. Terima kasih Mbah Ronggo. Sebelum kembali bertugas ke Kayangan sana, dia itu suguhan saya. Iya. Siap. Terima kasih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kami kurang sopan. Sambil Mbah kembali ke Kayangan sana, yang ada pada kami yang negatif bawa sekalian Mbah. Ya. Silakan Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Semua energi-energi yang buruk negatif dalam tubuh orang-orang yang ada di sini dari jam semua diambil. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Dan secara nyata, wujud nyata, efeknya pun secara nyata baik dirasakan manusia. Dari mana itu Mbah? Berbagai macam.
saya kembalikan ke orang-orang. Loh, kok orang toh, Mbah? Iya. Kenapa mereka? Orang kenapa? Beberapa orang yang memang benci. Nah, kenapa? Terus ngapain dia ke sini? Benci kok boleh datang ke sini kan baik-baik toh? Mereka manusia-manusia pelaku ilmu hitam. Oh, ada ilmu juga itu? Ada. Nggak tahu, Mbah. Kami kan di sini nggak pernah belajar seperti itu. Kami hanya belajar beribadah yang benar, hakikat itu aja kan? Iya. Mbah juga begitu kan, nggak pernah belajar ilmu kan, Mbah? Tidak. Nah, kenapa kamu mesti kirim ilmu apa itu? Ilmu hitam, ilmu hitam kayak gini. Udah, terima kasih suka canda saya, Mbah Ronggo. Hal itu sendiri. Siap. Harus kalian sikapi lebih dewasa. Insya Allah. Seperti apa yang sudah diajarkan oleh beliau. Insya Allah. Karena apa? Perbedaan seperti itu yang akhirnya Allah memberikan kekuatan kepada kalian. Insya Allah. Terima kasih Mbah Ronggo. Saya bertugas. Maafkan sopan semua. Iya. Salam buat di sana. Monggo silakan. Saya mohon izin. Siap. Terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dan mudah. Allah. Press. Press lagi. Sesuaikan lagi. Hop. Is. Sadar? Sadar. Iki piro? 5. Oh 5. Sadar. Alhamdulillah pemirsa. Demikian dialog saya dengan jin pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam yang bercerita tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu memang nyata di Nusantara ini banyak sekali suku-suku bangsa, dan ternyata Allah juga berfirman dalam sebuah Al-Quran yang lebih demikian, yaitu Allah menciptakan manusia bersuku bangsa agar saling kenal mengenal, saling sayang menyayangi, seperti itu. Tapi faktanya ada juga yang sebelumnya wallahu alam, itu pun udah kehendak Allah. Dan kembali ke Nusantara, tetap semangat, kita berbuat baik seperti apa yang dipesankan. Dan insya Allah nanti akan kita korek tentang apa sih sebenarnya budaya luhur Nusantara itu. Nah, ternyata selama ini banyak budaya-budaya yang menurut kita ini baik, tapi kenyataannya itu dari luar. Kenapa diterima dengan baik Nusantara? Ternyata karena budi luhur orang Nusantara lah. Welcome, selamat datang, siapapun orang itu. Tapi ternyata tamunya yang datang ini malah kurang ajar. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menakdirkan, Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Walaupun semua makhluk, walaupun semua akal orang yang pintar-pintar itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, Allah. Di sini banyak kesalahan, kelemahan itu karena kebodohan kami yang di sini. Tetap semangat Nusantara. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Semoga manfaat untuk menumbuhkan cinta tanah air Indonesia, Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.